Saudara, salah satu penggambaran hubungan manusia dengan Allah di dalam Alkitab adalah gambaran domba dengan gembala. Manusia disebut sebagai domba karena sama seperti domba adalah binatang yang bodoh sekaligus keras kepala, demikianlah kehidupan manusia yang berdosa. Tidak ada makhluk yang lebih mudah tersesat daripada domba. Tidak ada yang lebih tidak memperhatikan, tidak ada yang begitu tidak mampu untuk menemukan jalannya kembali kepada domba yang lain pada saat dia tersesat selain daripada domba. Dan karena itulah seekor domba mempunyai kebutuhan yang begitu besar kepada seorang gembala untuk membimbingnya. Seekor domba akan menjadi terhilang mati kelaparan dan menjadi sasaran binatang buas jikalau tidak mempunyai seorang gembala. Saudara, mari kita membuka Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan 14 yang merupakan bagian keempat seri The Seven I Am. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, berarti ada yang disebut dengan gembala yang kurang baik atau gembala yang tidak baik. Nah, Yohanes 10 ini ditulis di dalam konteks orang-orang Farisi yang menolak tentang siapakah Yesus. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik untuk mengkontraskan dirinya dengan pencuri dan perampok ayat 8 dan 10 dan gembala upahan ayat 12-13. Keduanya mempunyai ciri yang sama, yaitu mereka hanya memperhatikan diri sendiri dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Bahkan mereka memanfaatkan dan membiarkan domba-domba tersebut tersesat. Di dalam konteks dekat pada waktu itu, Tuhan Yesus bicara tentang orang Farisi yang seharusnya mereka menjadi pemimpin atau gembala yang menggembalakan domba, tapi mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kata Yunani baik di sini menggunakan kata kalos yang artinya adalah indah, mulia, excellent atau istimewa di dalam hal kualitas karakter maupun pekerjaannya. Dia adalah pribadi yang baik dan kasih dan juga sebagai gembala yang baik ia akan memimpin kehidupan kita. Di dalam pasal ini saudara, beberapa ciri tentang gembala yang baik itu adalah pertama, dikatakan dia berkorban bagi domba-dombanya, yaitu memberikan nyawanya. Memberikan nyawa di sini memiliki nilai substitusi atau penggantian. Dia memberikan dirinya sebagai pengganti sehingga domba-dombanya terbebas dari binatang buas. Dan inilah yang Tuhan Yesus pernah katakan, dia bukan hanya gembala tetapi sekaligus sebagai anak domba Allah. Kedua, saudara, dia mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Domba sekalipun bodoh tetapi dia selalu mengenali suara gembalanya dan mengikutinya. Dan dia tidak akan mengikuti suara asing yang bukan suara dari gembalanya sendiri. Perkataan Tuhan Yesus ini dilatar belakangi oleh budaya Yahudi pada saat itu, di mana domba sangat mungkin akan bertemu dengan kawanan domba yang lain. Nah, ketika semua domba berkumpul, mereka bermain dengan domba-domba yang lain, maka bagaimanakah seorang gembala memisahkan dan mengenali domba-dombanya? Nah, saudara, waktu itu setiap gembala memiliki suara atau bunyi yang khas yang hanya dikenali oleh domba-dombanya. Nah, seorang gembala hanya perlu berjalan di tengah kawanan domba dan kemudian mengeluarkan bunyi yang khas tersebut. Maka domba-dombanya akan mengenal dan mengikutinya. Kata mengenal dan dikenal di sini mengandung pengertian di dalam suatu hubungan yang intim atau relasi yang begitu dekat. Suatu pengenalan yang berasal dari sebuah hubungan yang penuh kasih. Nah, dalam konteks tertentu, istilah pengenalan di sini di dalam Alkitab disamakan dengan keselamatan itu sendiri. Misalnya, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah gembala. Di dalam konteks mesianis, dia bukan hanya sekedar gembala, juga bukan hanya satu di antara banyak gembala, tetapi dia adalah satu-satunya gembala, dan dia adalah gembala yang baik. Mari kita mengikuti dia dan sandarkan diri kita kepadanya karena dia adalah gembala kita yang baik.
Terakhir saudara, bagi kita yang melayani sebagai seorang gembala di gereja, sebagai rohaniwan, sebagai majelis, sebagai guru sekolah minggu, atau apapun pelayanan yang kita lakukan, mari kita menjadi gembala yang menggembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. John Calvin pernah berkata, tidak ada wabah yang lebih merusak daripada serigala yang merusak di bawah pakaian gembala. Karena itu, mari jadi gembala yang baik, seperti Tuhan kita adalah gembala yang baik itu. Amin.